Apa jadinya kalau kamu menjadi menantu penerus tahta kerajaan satu-satunya karena kerajaan mertuamu habis dan dihancurkan oleh pemberontak di hari pernikahanmu? Itulah yang terjadi pada Raja Airlangga sebelum bertahta di kerajaan Kahuripan. Bisa dibilang Airlangga penyambung silsilah kerajaan Medang era Isyana, karena kerajaan Medang di bumi hanguskan oleh seorang pemberontak bernama Wurawari yang konon didukung oleh kerajaan Sriwijaya. Secara silsilah Airlangga bukanlah keturunan kerajaan Medang, melainkan kerajaan di Bali, yang saat remaja dia akan dinikahkan oleh seorang Raja Medang bernama Dharmawangsa Teguh. Saat pernikahan itulah terjadi pemberontakan dan runtuhnya Medang, bersama terbunuhnya Raja Dharmawangsa Teguh. Lalu bagaimana cerita lebih detail mengenai Raja Airlangga? Bagaimana dia bisa selamat dan mendirikan kerajaan Kahuripan sebagai penerus Medang? Lalu jejak sejarah apa saja yang ditinggalkan Airlangga? Bersama aku, Ganesandra, si arkeolog ini, kita bahas hanya di Kitab Kala. Jangan lupa subscribe dulu. Raja Airlangga adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Indonesia yang memerintah pada abad ke-11 di Jawa Timur. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, pendiri kerajaan Kahuripan, dan tokoh yang berhasil memulihkan stabilitas politik serta ekonomi di masa setelah kehancuran kerajaan Medang. Arca Raja Airlangga juga paling terkenal ada di Pusat Informasi Majapahit atau PIM di Mojokerto, Jawa Timur. Dia digambarkan sebagai titisan Dewa Wisnu yang sedang menunggang Garuda. Nah, dalam video ini kita akan menelusuri perjalanan hidup Airlangga dari kelahirannya, masa mudanya, hingga pemberontakan yang terjadi di hari pernikahannya. Airlangga lahir pada tahun 990 Masehi di wilayah Kerajaan Medang. Ia adalah putra Raja Udayana dari Bali dan Mahendra Datta, seorang putri Jawa dari dinasti Isyana. Kelahirannya merupakan simbol penyatuan antara Bali dan Jawa, dua wilayah yang dengan pengaruh budaya yang besar. Nama Airlangga yang berarti dia yang berjalan di atas air, mencerminkan harapan besar keluarganya terhadap masa depan dirinya. Menurut sejarawan Slamet Mulyana, Airlangga tumbuh di lingkungan istana yang penuh dengan pendidikan spiritual dan politik. Sejak kecil ia dididik dalam ajaran agama Hindu dan keterampilan kepemimpinan. Penelitian arkeologis di Bali juga menunjukkan bahwa hubungan antara Medang dan Bali cukup erat, sehingga masa kecil Airlangga diperkirakan diwarnai dengan pengalaman lintas budaya. Pada tahun 1006 Masehi, Airlangga direncanakan menikah dengan seorang putri kerajaan dari dinasti Isyana. Namun hari pernikahan itu berubah menjadi tragedi ketika kerajaan Medang diserang oleh pemberontak yang dipimpin oleh Wurawari. Penyerangan ini mengakibatkan kehancuran kerajaan Medang dan kematian banyak anggota keluarganya, termasuk Dharmawangsa Teguh sendiri, Raja Medang terakhir saat itu. Airlangga yang saat itu berusia 16 tahun berhasil melarikan diri bersama pengikut setianya bernama Narotama. Banyak pendapat menyebutkan bahwa pemberontakan Wurawari didukung oleh kerajaan Sriwijaya, yang mana jika dirunut ke belakang, pendirian kerajaan Sriwijaya masih menjadi bagian dari kerajaan Medang saat era pembangunan Candi Borobudur. Next aja lah, nanti aku bahas tentang silsilah mereka, bagaimana ternyata kerajaan Sriwijaya masih ada hubungannya dengan kerajaan Medang. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Dalam catatan yang ditemukan pada Prasasti Kalkuta, Airlangga menghabiskan beberapa tahun hidup sebagai seorang pelarian. Ia bersembunyi di hutan dan mengumpulkan kekuatan untuk merebut kembali kejayaan kerajaannya.
Sejarawan Hermanus Joinbold menulis bahwa masa-masa ini membentuk kepribadian Airlangga sebagai pemimpin yang tangguh dan bijaksana. Dia bahkan ditampung oleh beberapa pendeta dan masyarakat yang nantinya saat Airlangga menjadi raja kembali, desa di mana dia bernaung saat masa pelarian ini diberikan kebebasan membayar upeti pada Airlangga. Ya, semacam balas budi gitulah. Setelah bertahun-tahun dalam pelarian, pada tahun 1019 Masehi, Airlangga mendirikan kerajaan Kahuripan. Ia memilih wilayah dekat Gunung Penanggungan sebagai pusat kerajaannya, yang strategis secara geografis dan religius. Airlangga segera memulai upaya untuk memulihkan stabilitas politik dan ekonomi di wilayah Jawa Timur yang hancur akibat perang saudara. Arkeolog Agus Aris Munandar menyatakan bahwa prasasti-prasasti peninggalan Airlangga menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Salah satu kebijakan penting dalam pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan saluran air untuk meningkatkan hasil pertanian. Meskipun Airlangga berhasil membangun kembali kerajaannya, masa pemerintahannya tidak lepas dari pemberontakan. Salah satu pemberontakan besar yang ia hadapi setelah berdirinya kerajaan Kahuripan adalah dari adik iparnya sendiri, yang merasa memiliki hak atas tahta Kahuripan selanjutnya. Sering juga ini disebut sebagai pemberontakan Patik Piatu. Dalam naskah Negara Kertagama disebutkan bahwa Airlangga mampu mengalahkan pemberontak tersebut dengan kecerdikan dan strategi militernya. Namun tantangan terbesar dalam masa pemerintahannya mungkin adalah konflik internal yang melibatkan keluarganya sendiri, yakni kedua anaknya bernama Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Sebagai seorang raja, Airlangga sering harus mengambil keputusan sulit untuk menjaga stabilitas kerajaan tanpa mengorbankan ikatan keluarganya. Untuk mengatasi konflik ini, Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua bagian besar pada tahun 1045 Masehi. Kedua kerajaan tersebut adalah Kerajaan Panjalu atau Kediri, berpusat di Daha, wilayah barat. Kerajaan ini diserahkan kepada Sri Samarawijaya. Satunya lagi Kerajaan Janggala atau dekat kota Sidoarjo sekarang, berpusat di Kahuripan, yakni di bagian timur. Kerajaan ini diserahkan kepada Mapanji Garasakan. Pembagian kerajaan ini dikenal sebagai pembagian kerajaan Kahuripan yang dicatat dalam prasasti Kalkuta dan sebuah kidung lama. Meskipun pembagian ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian, rivalitas antara Panjalu dan Janggala terus berlanjut selama beberapa dekade berikutnya, bahkan mempengaruhi sejarah Jawa di masa depan. Jadi ya dilema juga ya si Airlangga, kalau nggak dibagi bakal konflik, ternyata setelah dibagi tetap konflik. Gimana menurut kalian? Keputusan ini diambil oleh Airlangga untuk mencegah konflik di antara pewarisnya. Pembagian ini tercatat dalam prasasti Kamulan dan menjadi awal dari sejarah panjang persaingan antara dua kerajaan tersebut. Airlangga kemudian memilih hidup sebagai pertapa di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Gunung Penanggungan. Ia mengabdikan sisa hidupnya untuk meditasi dan pencarian spiritual. Sejarawan Purbacaraka mencatat bahwa langkah ini menunjukkan kedalaman spiritualitas Airlangga yang tidak hanya menjadi pemimpin dengan pedang tapi juga dengan hati yang tulus. Semua sejarah tadi juga tertuang pada prasasti bernama Prasasti Kalkuta yang ditemukan di India di sebuah museum di kota Kolkata. Dulunya disebut Kalkuta. Kok bisa ya prasastinya pindah ke sana ya? Apa itu asli sana? Ternyata prasasti ini dibawa ke India pada masa kolonial oleh seorang arkeolog Belanda. Sampai sekarang aku belum tahu siapa nama arkeolog Belanda yang membawa ke sana. Mungkin kalau kamu ada informasi bisa tambahin di kolom komentar. Dan memang sepertinya negara India ini salah satu negara yang dijadikan semacam gudang untuk artefak di Asia yang dibawa oleh Belanda sebelum nantinya artefak-artefak ini dilanjut diantar ke Belanda.
Kalian bisa tonton video tentang kembalinya 288 artefak milik Indonesia dari Belanda dan sejarah penjarahan artefak Indonesia yang ini untuk bisa lebih jelasnya dan memperdetail apa yang aku sampaikan tadi. Kembali ke cerita tentang pembagian wilayah kerajaan Kahuripan tadi. Ternyata dalam karya sastra kuno bernama Kidung Panji Wijayakrama muncul tokoh bernama Empu Barada. Empu Barada adalah seorang pendeta sakti yang diutus oleh Raja Airlangga untuk membagi wilayah kerajaan menjadi dua bagian demi mencegah konflik antara dua putra Airlangga, yakni Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasaka tadi. Menurut tradisi, Empu Barada menggunakan air suci yang dikenal sebagai Tirta Merta untuk menandai batas-batas antara dua kerajaan tersebut. Proses pembagian ini dilakukan dengan kekuatan spiritualnya dan ia dipercaya terbang di atas wilayah kerajaan untuk menerapkan garis batas tadi, dibagi dua tadi ya. Jadi Empu Barada ini belum tentu keberadaannya di zaman Airlangga ya, karena dia tertuang dalam Kidung Lama. Kalaupun ada benar sosok Empu Barada, tidak bisa cukup dibuktikan dia adalah empu yang bisa terbang hanya untuk membagi wilayah kerajaan menjadi dua bagian. Nah, itu saja balakala sejarah tentang Airlangga. Semoga menambah wawasan kita semua tentang salah satu raja yang namanya sering menginspirasi masyarakat kita sekarang dalam berbagai hal. Jadi sampai jumpa lagi di video lainnya. Aku Gani Sandra, si arkeolog ini undur diri. Bye. Jangan lupa subscribe.